Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam. buat tempat-tempatku semua, Pak Ivan dan Bu Yulia. Pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Sebelum melakukan latihan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya sendiri sebagai pengamat dan Bapak Irfan sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coaching. Sebelum dimulai, ada pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu saya amati adalah Tirta. Pada kegiatan hari ini yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan coaching hari ini. Yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh coach Bapak Irfan. Rubrik yang digunakan pada sesi kali ini, kalau boleh tahu Pak, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching yang akan dikembangkan apa Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Istiqomah. Pada sesi coaching pada kali ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mengenai kehadiran penuh, yang kedua mengenai pendengar aktif, dan juga mungkin yang ketiga bisa dikompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke, berarti pada kesempatan kali ini Bapak Irfan sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Irfan dan Bunda Yulia. Monggo. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf, bagaimana ini kabarnya Bu Yulia? Alhamdulillah luar biasa, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Iya, saya juga alhamdulillah ini juga saya gitu ya. Bu Yulia, gimana? Nggih? Pripun, Pak? Iya, saya juga alhamdulillah sehat ini. Gimana? Mohon maaf mengganggu waktu jenengan, Pak. Oh, enggak apa-apa, Bu. Kebetulan ya hari ini saya agak sedikit longgar ini, nggih. Kenapa, Bu? Kok tumben gitu ya? Tapi kelihatannya jenengan ada masalah yang penting ini ingin dibicarakan, ya? Iya. Gini, Pak, masalah saya di kelas itu ada salah satu siswa yang masih ditungguin mamanya, Pak. Dan setiap ditinggal mamanya, dia selalu menangis. Saya ingin anak tersebut bisa lebih mandiri, Pak, tanpa ditungguin mamanya seperti yang lain, Pak. Oh, jadi itu yang membuat Bu Julia sedikit risau, nggih. Jadi di kelas jenengan itu ada salah satu siswa yang belum mandiri, di mana siswa tersebut ditungguin mamanya di dalam kelas. Gitu ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Kalau boleh tahu kira-kira jenengan inginnya anak tersebut itu gimana, Bu? Saya ya inginnya anak tersebut lebih mandiri, Pak. Tidak ditunggu mamanya lagi. Oh, begitu nggih. Jadi di akhir diskusi kita nanti kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu?
ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak. Saya ingin siswa tersebut mandiri tanpa ditunggui mamanya lagi, seperti teman-teman yang lainnya, Pak. Nah, Ibu ingin bertanya, nggih, Nggih. menurut Ibu, anak yang sudah mandiri itu seperti apa ya? Kalau menurut saya, Pak ya, anak mandiri itu anak yang tidak bergantung pada orang lain, Pak. Contohnya, anaknya ini kalau ditinggal mamanya masih nangis, Pak. Ditinggal sekolah itu nangis, ditinggal mamanya. Oke, jadi kalau menurut Bu Yulia, anak yang mandiri itu sudah tidak bergantung dengan orang lain, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Eh, Coba menurut Ibu, indikator anak yang dikatakan mandiri itu yang seperti apa coba? Menurut saya, indikator anak sudah mandiri itu contohnya anak sudah berani di dalam kelas sendiri tanpa didampingi mamanya dan tidak menangis jika ditinggal mamanya. Gitu, Pak. Gitu ya Bu. Ya memang anak SD kelas 1 nggih ya. Jadi indikator yang pertama adalah anak tidak menangis jika ditinggal mamanya. Nah, pertanyaan selanjutnya nggih Bu, kira-kira apa ya yang membuat anak itu menangis ketika ditinggal mamanya pulang? Mungkin mungkin ya Pak ya, dia kurang nyaman Pak dengan suasana kelas. Mungkin belum mengenal teman yang lainnya, mungkin masih malu. Juga mungkin cara mengajar saya dengan suara keras, mungkin takut Pak dengan saya Pak. Oh, gitu nggih Bu. Oke, berarti anak tersebut menangis karena tidak nyaman ya Ibu ya. Pada prinsipnya kan tidak nyaman nggih ada di kelas ya. Entah itu karena Nggih, belum kenal sama temennya atau masih malu atau mungkin takut sama gurunya nggih. Eh nggih, Karena tidak nyaman dan belum bisa beradaptasi dengan teman dan guru-gurunya gitu nggih. Gitu Ibu ya. nggih. Lanjut kira-kira Eee, apa yang bisa Ibu lakukan agar anak tersebut bisa nyaman dengan lingkungan sekolah dan tidak menangis lagi tentunya kalau ditinggal sama mamanya? Kira-kira Pak, saya akan melakukan pendekatan khusus kepada siswa tersebut supaya siswa tersebut tidak malu dan tidak takut kepada saya. Saya juga akan mengubah pembelajaran saya yang mungkin masih monoton, Pak. Saya masih bicara terus di depan. Mungkin saya akan mengubah pembelajaran saya menjadi lebih menarik, nyaman, dan menyenangkan, Pak. Wah, bagus sekali itu usulnya, Bu, ya. Eee, jadi Bu Yulia sendiri punya rencana, kemudian ingin juga melakukan pendekatan khusus kepada siswa yang itu tadi yang belum mandiri nggih. Nggih. Kemudian Bu, menurut jenengan pendekatan khusus itu yang bagaimana nggih? Saya, Pak ya, saya akan berkomunikasi secara khusus dengan siswa tersebut saat jam istirahat, Pak. Dan yang kedua, alternatifnya saya juga akan video call dengan siswa tersebut saat tidak masuk sekolah, Pak. Biar anak tersebut bisa lebih akrab dengan saya dan bisa mengenal saya lebih dekat lagi, Pak, sebagai gurunya. Wah, mantap itu, Bu, nggih. Berarti jenengan kan, menjalin komunikasi, kenyamanan dari siswa, kebutuhan siswa biar tahu gitu nggih, apa ya, Nggih. lebih mengikatkan, ranah di emosional siswa gitu nggih. Kemudian, Bu, menurut jenengan yang tadi disebutkan nggih, bahwasanya pembelajaran juga monoton kan gitu nggih. Menurut jenengan, pembelajaran yang monoton itu yang bagaimana nggih, Bu? Pembelajaran yang monoton itu pembelajaran yang menurut saya
Tidak menarik, Pak. Tidak menarik, kemudian membosankan, kemudian tidak membuat anak-anak menjadi antusias, Pak, dalam belajar. Begitu ya. Nggih, Pak. Kemudian lanjut ya. Nggih. Untuk pembelajaran yang kreatif, yang nyaman gitu ya, dan menyenangkan yang diminta anak kelas 1 SD itu seperti apa menurut Bu Yulia? Kalau menurut saya, Pak ya, pembelajaran yang kreatif, nyaman, dan menyenangkan itu adalah pembelajaran yang bisa membawa anak belajar dengan senang. Di kelas itu anak terlihat senang, tidak murung, tidak bermain sendiri, kemudian berpihak kepada murid tanpa tekanan, bebas berkreasi sesuai profil pelajar Pancasila, Pak. Wah, luar biasa itu Bu ya. Pelajar pelajar profil Pancasila ya, profil pelajar Pancasila, mohon maaf Profil Bu, itu pelajar Pancasila. nggih, profil pelajar Pancasila. Keren sekali itu, Bu. Kemudian Ibu sudah bilang tadi kreatif seperti apa, kemudian yang nyaman seperti apa, agar pembelajaran tidak monoton itu seperti apa, kan gitu nggih, Bu. Berarti kira-kira untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan, Ibu punya rencana apa? Mungkin komitmen lah kalau boleh dibilang seperti itu. Komitmen apa sih yang ingin jenengan lakukan untuk merubah pembelajaran yang lebih baik lagi? Yang pertama mungkin ya Pak, saya akan mengintegrasikan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian juga akan saya terapkan budaya positif Pak di kelas Pak. Wah, luar biasa itu nggih, Bu ya. Jadi ada penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran sosial emosional, itu luar biasa nanti bisa itu Bu untuk menjawab yang Ibu keluhkan tadi. Kemudian Bu, dalam melaksanakan komitmen tersebut yang tadi jenengan sampaikan ada budaya positif dan sosial emosional, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk melaksanakannya, Bu? Dalam melaksanakan komitmen tersebut, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, Pak, dengan rekan sejawat juga, serta warga yang ada di sekolah saya, Pak. Gitu, luar biasa itu, Bu, nggih. Kira-kira Ibu mau menerapkannya mulai kapan? Insya Allah mulai besok, Pak. Oh, gitu. Besok ya. Semangat, Bu. Nggih, Semangat, semangat. alhamdulillah. Semoga berhasil gitu ya. Saya yakin kok dengan kemampuan Ibu ya, potensi Ibu, Ibu pasti akan bisa melaksanakan pembelajaran yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang. Saya yakin itu, Bu. Ya, terima kasih nggih, Pak, nggih. Nggih, enggak Nggih. apa-apa, Bu. Nanti misalkan jenengan ada waktu lagi, pengen sharing-sharing lagi, juga monggo. Ketika saya ada waktu luang, saya pasti terbuka. Sangat-sangat terbuka untuk kita sharing, untuk pembelajaran. Ya, mungkin juga pembelajaran saya kurang, nanti saya juga akan diskusi juga dengan jenengan. Tentunya seperti itu, Bu. Nggih. Terima kasih, Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bapak Irfan sebagai coach dan Bu Yulia sebagai coaching. Ada beberapa pertanyaan kepada Bapak Irfan sebagai coach, namun sebelumnya ada pertanyaan untuk saya sampaikan dari kegiatan coaching tadi. Secara garis besar untuk Tirta sudah tampak semuanya di checklist saya. Dimulai dari tujuan, coaching sudah tampak dari awal. Kemudian indikator permasalahan juga sudah nampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah nampak. Dan tanggung jawabnya juga sudah nampak. Untuk alur Tirta semua sudah tercapai.
Kemudian yang kedua tadi di awal, Bapak Irfan sudah mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot. Tadi juga sudah sekali bahwa Bapak Irfan sudah memberi pertanyaan yang berbobot, yang dapat memberi solusi yang memunculkan jawaban. Potensi dari pertanyaan tadi. Bu Yulia sebagai coach dalam menyelesaikan masalahnya, yang pertama setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi sudah nampak? Terima kasih Bu Isti. Indikator yang sudah tampak tadi pada pertanyaan yang efektif, Bu, menurut saya pertanyaannya tersebut yang diajukan oleh Bapak Irfan sudah pertanyaan yang berbobot. Harapan saya sehingga saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu mencari solusi supaya siswa lebih mandiri di sekolah, bisa seperti anak-anak yang lain, yaitu tidak ditunggunya mamanya lagi, Bu. Oh, benar sekali kalau begitu. Nah, untuk Bapak Irfan sudah menjadi coach dan sudah tahu perasaan menjadi coach ya. Tadi juga sudah mengembangkan potensinya dalam mengembangkan kompetensi coach, yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Untuk coaching yang akan datang, kira-kira apa kompetensi apalagi yang dikembangkan berdasar kegiatan coaching hari ini, Bapak Irfan? Nggih, baik Bu Istiqomah. Nggih, sesuai yang disampaikan di pra tadi, bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki sama coaching itu kan meliputi 3. Ada present tadi, kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau mungkin pada saat sesi yang ini masih mengajukan pertanyaan berbobot, selanjutnya kegiatan coaching-coaching selanjutnya saya ingin mengembangkan di 3 ranah tersebut, Bu. Mulai jadi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin Bu Is dari saya. Luar biasa, semuanya hebat. Tepuk tangan untuk Bapak Irfan dan Ibu Yulia. Terima kasih. Mungkin waktunya latihan coaching sudah cukup. Terima kasih atas latihan coachingnya. Saya ucapkan selamat nggih Bapak Irfan, Bu Yulia, sudah hebat dan top pokoknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya ya.